bagaimana kita memasukinya, menghadapinya. Dunia ini makin keras dengan berbagai macam hal yang tidak menguntungkan kita. Tapi kita sudah dengar pesan dari kaum bapak, kaum ibu, kaum muda bahwa intinya kita terus berharap, bersandar pada Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan di tengah badai dan tuhan yang berat. Nah, subtema yang saya mau sampaikan pada sore ini adalah the difference between a cheerleaders and a true follower of God. Beda antara penggembira dan pengikut Tuhan yang sejati. Jadi bedanya. Nah, sebelum kita melihat bedanya, kita baca dulu ini Yohanes pasal 6 ayat 60. Saya baca. Dari bacaan ini kita akan mendapatkan dua kelompok orang. Penggembira ikut Tuhan untuk senang-senang sebagai cheerleaders, tapi bukan follow Jesus with a heart, full heart. Jadi tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nanti dalam bacaan ini kita akan mendapatkan dua kelompok orang ini. Dan dari dua kelompok orang ini kita bisa melihat yang cheerleaders, hanya yang penggembira ikut Tuhan, ikut ibadat, ikut kegiatan rohani tanpa mau menjadi murid Tuhan, itu lebih gampang undur. Sedangkan yang punya kesetiaan mengikuti Tuhan akan setia sampai akhir. Saya baca Yohanes 6 ayat 60 mulai. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Jadi siapa yang omong keras di sini? Yang omong keras Tuhan Yesus. Jadi murid-murid mendengar bahwa Yesus omong keras. Karena pasal 6 mulai ayat 1 itu mereka mengikuti Yesus karena ada mujizat, ada makanan, ada minuman, ada 5 roti yang kasih makan 5.000 orang, ada 2 ekor ikan yang kasih makan 5.000 orang, lalu ada kelimpahan. Jadi mereka ikut Yesus sebagai cheerleader saja, sebagai penggembira, ingin berkatnya saja. Jadi mereka ikut. Dan waktu mereka ikut sama Tuhan, Tuhan Yesus bicara keras. Dan dia bicara keras itu mulai dari ayat 59 ke atas. Dia berkata bahwa kamu akan hidup kalau kamu makan dagingku. Sedangkan penggembira kan mau ikut Tuhan. Itu persoalan berkatnya, persoalan mujizatnya, persoalan kelimpahan lahiriahnya. Sedangkan Yesus bilang kamu akan makan dagingku, karena dagingku makanan yang sesungguhnya, dan kalau kamu makan kamu hidup. Mereka terus berpikir kembali, kami mau datang ikut dia untuk dapat berkat. Sekarang dia mengatakan bahwa dagingnya akan kita makan, berarti dia mati, berarti apa yang kita harapkan semua nol. Sehingga mereka bilang perkataan ini keras sekali. Jadi memang saya mau kasih tahu kepada kita bahwa awal Injil diberitakan oleh Tuhan Yesus tidak pernah omong lembut-lembut atau bujuk-bujuk untuk supaya kita ikut Tuhan, tapi bicaranya keras. Ini dibuktikan setelah Matius pasal yang ketiga, Yesus dibaptis, dan minggu lalu saya sudah khotbah pasal yang keempat, Matius pasal 4. Bagaimana kesukaran, kesulitan, tantangan, pressure, ujian, dan segala macam himpitan itu tidak pernah diskriminasi. Dia tidak pilih orang. Dan minggu lalu saya sudah memberikan keterangan bahwa yang diciptakan oleh Tuhan itu disikat sampai jatuh Adam dan Hawa. Tidak berhenti di situ, kesukaran menerpa, kesulitan menerpa.
Tapi sampai kepada pencipta pun itu sasaran daripada iblis, membuat tekanan, pressure, himpitan terhadap Tuhan Yesus mengenai tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi kita hidup ini di perjalanan akhir dari dunia ini makin hari makin berat. Tapi kita bersyukur bahwa Roma pasal 8 ayat 31 berkata, if God with us, who can against us? Jikalau Tuhan menyertai kita, siapa melawan kita? Tidak ada. Jadi perkataan Tuhan Yesus di sini mulai ayat 60 sudah kita mendapatkan bahwa penginjilan yang langsung dari mulut Tuhan Yesus adalah ngomong keras mengenai kehidupan ikut Tuhan itu. Jangan sampai jadi church leader, jangan sampai jadi penggembira saja, jangan sampai mau ikut Tuhan karena ada berkatnya, ada kekayaannya, itu yang menjadi keinginan, kerinduan kita. Ini sangat berbahaya. Perkataan Tuhan Yesus nanti yang bernilai keras itu dengan tujuan untuk dia mendapatkan siapa yang setia, siapa yang menjadi follower, true follower yang sungguh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan who is the church leader? Siapa yang ikut Tuhan hanya untuk senang-senang sebagai penggembira saja. Nah, saya sekali lagi baca, sesudah mendengar semuanya itu, yaitu Yesus ngomong keras, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, kalau kita baca ayat 59 ke atas yang tadi saya bilang, karena orang datang mau ikut Tuhan Yesus untuk dapat berkat, sedangkan dia bilang dia punya daging akan dibagi-bagi. Artinya dia mati. Yang diharapkan jadi sumber berkat ini akan mati. Dan itu yang mereka bilang, wah, itu perkataan yang keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Setiap perkataan, setiap firman yang disampaikan Tuhan adalah perkataan yang keras dan menggoncangkan. Kenapa dibilang menggoncangkan? Sebab perkataan yang keras ini menyangkut paut bagaimana ikut Tuhan harus meninggalkan hidup yang lama. Bagaimana ikut Tuhan bukan karena berkatnya, tapi harus sumber berkatnya. Bukan hasil ciptaannya, tapi penciptanya. Nah, mereka yang ikut Tuhan karena hasil ciptaan, karena roti 5, kasih makan 5.000 orang, itu kan ciptaan Tuhan. 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang dan sisa begitu banyak. Nah, mereka mau ikut karena hasil ciptaan, tapi mereka tidak ikut sang pencipta. Itu sebabnya Yesus ngomong keras menggoncangkan mereka. Dan ngomong kerasnya menyangkut paut yang kamu harap kamu ikut, yaitu aku. Saya mau kasih tahu, dagingku akan jadi makanan bagi kamu. Ini bermakna bahwa dia mesti mati. Nah, apa yang mesti didapatkan dari situ? Ini menggoncangkan mereka. Ini yang membuat mereka merasa bahwa keras sekali pembicaraan Tuhan Yesus. Memang Injil dari awal selalu memberitakan yang tegas dan keras. Kalau bicara tentang dosa memang keras. Kalau dia bilang jangan berzina, itu keras. Jangan selingkuh, memang itu keras. Jangan berjudi, memang itu keras. Jangan korupsi, memang itu keras. Jangan hidup abnormal, itu keras. Nah, membuat mereka tidak rasa nyaman. Dan biasanya orang ikut Tuhan hanya untuk dapat berkat, hanya untuk sebagai church leaders, penggembira saja. Ketika di firman Allah bicara sedikit keras, dia sudah terganggu, dia sudah tergoncang, dia sudah tidak rasa nyaman. Ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi Tuhan mulai ngomong, memberi makin hari makin terang buat murid-murid bahwa keperluan daging, keperluan tubuh ini tidak terlalu ada
sementaraan. Jadi kalau ikut Tuhan karena sebagai penggembira, senang dengan senangnya, senang dengan berkatnya, senang dengan mujizatnya, senang dengan tanda herannya, tapi tidak senang dengan sumber pembuat keajaiban itu masalah besar. Itu persoalan besar. Itu berarti kita ikut Tuhan hanya untuk menyenangkan ini daging, menyenangkan ini kehendak manusia saja, kemauan kita. Saya baca terus. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi yang Yesus ngomong yang keras itu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena memang lebih banyak yang ikut dia itu penggembira. Yang ikut dia itu adalah orang-orang yang hanya harap berkat, harap hidup hedois, harap hidup kelimpahan materi, harap adanya segala sesuatu secara lahiriah lengkap, dicukupkan. Itu yang Yesus ngomong kepada mereka. Nah, kalau kamu ikut aku secara lahiriah, kalau daging saya menjadi makanan bagi kamu, ya sudah selesai. Berarti kamu tidak dapat apa-apa lagi. Dan perkataan itu menggoncangkan mereka yang ikut sama Tuhan dengan sebagai penggembira atau senang, harap senang, hidup hedoisme, hidup secara jasmani berkelimpahan saja. Mereka hanya berharap kepada yang diciptakan, kami sang penciptanya tidak. Saya baca terus. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, ini penggembira. Ikut Tuhan, datang gereja dan harap Tuhan berkati saya. Saya punya uang berkelimpahan, saya punya harta bertambah, saya punya jabatan naik. Semua menyangkut paut ini daging punya keperluan. Dan kalau ikut Tuhan model begini adalah ikut Tuhan untuk mendapatkan hasil ciptaan, tapi bukan pencipta. Dan orang model begini, kita lihat dia punya ending. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini penggembira. Jadi menjadi orang Kristen penggembira hanya untuk harap dapat berkat, hanya harap untuk dapat sembuh, hanya harap dapat duit, dapat kekayaan, dapat kedudukan, pangkat, dan punya aset. Sebenarnya tidak ada masalah untuk kita punya itu semua. Tapi kalau itu adalah prioritas kita, itu masalah di situ. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan. Itu kita menemukan bagaimana Tuhan menginginkan penempatan prioritas dalam mengiring Tuhan. Bukan hasil ciptaan berkatnya, tapi sang pembuat berkatnya yang harus didapatkan, bukan hasil ciptaannya. Nah, pengikut Tuhan yang hanya sebagai penggembira atau church leader, atau orang yang harap, yang senang-senang, hedoisme, dapat segala secara lahiriah. Nah, ini endingnya. Mulai dari waktu itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. From the time many of his disciples went back, left him, and walked with him no more. Lalu kita akan mendapatkan kelompok orang yang ikut Tuhan dengan penuh kesetiaan, tunduk dan taat dan submit kepada Tuhan. Kita baca ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, murid-murid lain yang banyak-banyak ikut itu sudah lari semua.
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Mereka sudah pergi, ikut sudah yang penggembira-penggembira itu. Ikut mereka yang ikut sama rombongan kami hanya untuk rebut berkat, hanya untuk rebut kekayaan, hanya untuk rebut mujizat, hanya untuk merebut tanda heran. Ikut sudah sama mereka. Mereka tidak merebut saya, mereka tidak menerima saya, mereka hanya menerima apa yang saya buat. Lalu apa kata murid sejati? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, walaupun keras. Petrus bilang itu perkataan hidup yang kekal. Lalu ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Perkataannya yang keras itu, yang menggoncangkan itu perkataan yang mendatangkan hidup kekal. Perkataan yang keras mendatangkan hidup yang kekal itu model seperti apa? Saya kasih contoh. Dulu sudah satu kebiasaan dalam keluarga kami, walaupun papa saya gereja 1 tahun 1 kali saja, papa saya. Jadi Kristennya tidak tahu itu 60-70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, 70 tahun menjelang 80 tahun yang lalu. Sudah jadi kebiasaan pada tanggal 24 Desember malam jam 11 begitu, kami anak-anak dengan mama dengan papa saya yang tidak tahu gereja itu, mama saya itu anggota KOR waktu itu. Kita harus duduk keliling meja seperti begini. Ibu saya sudah siap makanan, sudah jadi kebiasaan. Jadi kita duduk keliling meja, anak, papa, mama. Kalau ada orang dalam rumah juga duduk. Lalu mama atau papa bilang begini, ayo berdoa. Dan tidak ada orang pimpin doa, jadi kita semua tunduk. Tidak ada orang pimpin, kan memang semua kita tahu berdoa. Tapi ada punya hati untuk bilang berdoa. Jadi kita semua tunduk berdoa begitu. Nanti dengar siapa yang bilang papa atau mama yang bilang amin, ya kita angkat kepala mulai bangun sebelum ambil makan, minum, kita mesti peluk papa atau mama, kita cium begitu. Nah, saya anak agak nakal, bukan agak nakal, memang nakal. Saya paling tidak suka cium ibu dan cium papa, paling tidak suka, geli begitu. Jadi kalau tiap tanggal 24 Desember itu saya sudah mencari upaya untuk undur dari rumah atau keluar dari rumah. Dan berulang-ulang kali papa dan mama saya tahu, sehingga selalu saya dikasih tugas untuk kerja dalam rumah sehingga tidak kemana-mana. Tapi sudah dekat dengan jam mau kumpul berdoa, lalu harus doa habis peluk ayah dan ibu, cium. Saya mulai berupaya untuk pergi. Sampai pernah ayah saya, ibu saya kunci pintu, saya keluar dari jendela. Karena memang saya tidak suka cium dengan mama dan papa. Cerita singkatnya, setelah saya bertobat sekolah pendeta, ditabiskan di gereja Salom Air Nol, kita ratusan pendeta yang ditabiskan. Lalu saya dengan 4 teman lain diantar ke Belu. Jadi ada pengumuman yang mau jadi pendeta volunteer ke Belu. Jadi saya dengan 4 teman mendaftarkan diri. Lalu diantar oleh almarhum Ketua Sinode Pak Raja Haba. Beliau sendiri yang antar kami, tempatkan kami di Atambua, lalu kami dibagi kemana-mana di seluruh Belu. Satu waktu saya ada di Atapupu, sedang khotbah di pos yang kita buka di Atapupu sana.
Roh Allah bicara keras sama saya. Itu menjelang kira-kira 1 minggu atau 2 minggu mau menjelang Natal. Tuhan bicara keras di hati saya. Kamu telah menyakiti ibumu dan ayahmu. Ayahmu sudah meninggal, sekarang masih tinggal ibu. Dan dia sangat terluka karena tindakanmu untuk memeluk dia dan mencium dia, berterima kasih kepada dia. Engkau tidak pernah melakukannya. Dan tidak tahu engkau punya kesempatan hidup masih ada atau tidak. Segera engkau pulang dan engkau lakukan itu kepada ibumu. Dan Bapak Ibu tahu, dulu kita pergi dengan mobil Sinode Gemit yang itu jeep yang Willys hijau. Kita jalan 2 hari baru sampai di Atambua. Kalau pakai trek 5 hari sampai 1 minggu baru bisa dari Kupang ke Atambua, Atambua pulang Kupang lagi 1 minggu. Nah, sekarang saya didesak karena suara itu makin keras. Kau khotbah buat orang, tapi kau sendiri tidak benar. Kau jahat di hadapanku. Pulang dan selesaikan ini. Saya bersyukur waktu itu ada truk PTT, itu truk pos telekom dan telekomunikasi begitu, PTT. Yang sopirnya Bapak Toselak di Oebufu itu. Dia sampai di Atapupu. Karena mereka perbaiki semua kabel telepon. Lalu saya bilang sama beliau, Bapak, beta bisa numpang kau pulang ke Kupang. Dia bilang, anak pendeta kalau mau berangkat sekarang karena kami sudah selesai kerja mau pulang. Dari sini kita sampai Kupang 1 minggu. Jadi kalau mau berangkat sekarang, jadi saya ikut. Sampai di rumah kami itu yang di lift pertama itu. Lift di depan itu ke sudut situ, itu rumah kami di situ. Tiba di sini setelah 1 minggu, kita tiba 5 hari atau 6 hari. Tiba di rumah jam 5 sore. Saya lihat ibu saya, Roh Kudus bicara, lupa lo kalau cium sudah. Selesaikan aku semua lu perilaku yang buruk. Lu sudah jadi pendeta, lu sudah jadi apa Tuhan, lu ajar orang, tapi lu sendiri melakukan sesuatu yang buruk sekali. Suara itu makin keras dan membuat saya seperti goncang begitu. Karena saya berpikir, saya pendeta nih, bagaimana saya minta maaf? Saya mama bukan pendeta, saya pendeta ini, bagaimana saya mesti mengaku salah saya dan peluk dia lalu minta maaf, cium sama dia. Wah, saya rasa sulit sekali. Ibu saya siap makan, kita makan sekitar jam 7. Waktu mau pergi ke meja makan, seperti suara itu keras. Sebelum makan, sebelum kamu berdoa, lebih baik peluk ibumu. Selesaikan persoalan engkau sudah lakukan pelanggaran ini bertahun-tahun. Engkau bandel, engkau nakal, engkau jahat, engkau sudah jadi pendeta, toh belum melakukan ini. Juga tidak bisa saya lakukan itu. Setelah berdoa makan habis, masing-masing ibu saya ke kamarnya, saya ke kamar saya. Jam 9 malam, Roh Kudus makin bicara, saya makin goncang, ketakutan, hanya untuk mau mengaku salah dan peluk ibu lalu minta maaf dan cium ibu karena bertahun-tahun tidak pernah melakukannya. Betul-betul suara firman Tuhan itu menggoncangkan saya, menuduh keadaan kesalahan dan dosa saya itu. Jam 9 malam saya duduk di tempat tidur. Sampai jam 10 saya duduk di tempat tidur. Sampai jam 12 malam suara itu makin keras. Ayo pergi ke kamar sebelah. Kan ibu saya di kamar sebelah. Hanya keluar dari kamar saya 4 atau 5 langkah sudah sampai di pintu kamar ibu saya. Jam 12 itu saya masih berdiri di pintu kamar saya. Saya tidak bisa kemana-mana. Ketakutan. Karena sombong, angku, gengsi, pikir sebagai pendeta, lalu harus minta maaf, mengaku dosa, rumit sekali, goncang saya.
Saya sepertinya kalau begitu tak usah melayani Tuhan seperti begitu. Jam 2 malam saya masih berdiri di pintu kamar saya. Roh Tuhan bicara keras. Jam 2 malam itu saya sudah keluar dari pintu kamar. Padahal pintu kamar ibu saya hanya 2 langkah saja masuk. Seperti perjalanan ratusan kilometer baru sampai, jauh sekali. Sampai jam 4 saya tidak bisa kemana-mana, berdiri saja di kegelapan. Waktu itu tidak ada listrik, kita punya lampu-lampu pelita kecil, semua lampu sudah mati. Jadi saya ada dalam kegelapan di depan pintu kamar ibu saya sampai jam 4:30 atau jam 5 pagi. Saya dengar ibu saya bangun. Dia punya kaki mulai gosok-gosok cari sandal Jepangnya. Saya bilang, aduh, kalau dia keluar ini saya bagaimana ini? Apa yang saya mau lakukan? Saya jadi gemetar, ketakutan. Pendeta ketakutan karena mau mengaku dosa, karena mau menyelesaikan dosa. Tuduhan itu begitu keras, membuat saya goncang. Dan waktu saya dengar ibu saya mulai melangkah dari kamarnya, saya kira-kira 2 langkah sampai di pintu menuju ke dapur. Saya lari ke pintu itu, saya berdiri di belakang pintu dapur. Saya seperti tidak ada tulang lagi, seperti sudah tak berdaya. Waktu ibu saya lewat, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi waktu saya sadar, saya sedang peluk ibu saya sedang peluk saya, ibu saya sedang menangis, saya sedang menangis. Dan saya bilang, minta maaf mama, saya terlalu banyak salah. Tapi omongnya gemetar, pendeta gemetar, ketakutan, mengaku dosa, mengaku salah, menggoncangkan. Ibu saya bilang begini, kamu tidak salah, saya yang salah, kurang didik kamu dengan baik sehingga kamu berbuat begitu. Kira-kira setengah sampai 1 jam kami berpelukan menangis di pintu ke dapur itu. Dan Bapak Ibu, waktu selesai, perkataan yang menggoncangkan itu, perkataan yang begitu keras dari Roh Kudus. Perkataan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan perkataan itu adalah perkataan dari Allah yang kudus. Walaupun menggoncangkan, walaupun keras desakan itu, tetapi hasilnya sangat menarik. Seperti apa yang dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan bagi murid-murid yang berkata bahwa perkataan itu keras dan menggoncangkan, karena mereka peduli kedagingan mereka. Saya juga peduli tentang status saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Murid-murid melihat mujizat untuk keperluan tubuhnya. Dalam ayat 1 sampai 14 dalam pasal 6, ayat 15 sampai 21 menyaksikan mujizat. Saya menyaksikan mujizat, saya bisa bertobat, tinggalkan semua pergaulan yang buruk dan jadi hamba Tuhan. Banyak orang dalam ayat 22 sampai ayat 40 menaiki perahu untuk cari Yesus, karena Yesus tidak ada lagi di seberang sini. Yesus sudah pergi dan mereka ambil perahu-perahu orang dan kejar Yesus di seberang sana. Dan waktu ketemu Yesus, Yesus bilang, kamu cari saya karena roti yang kamu makan dan ikan yang kamu makan, bukan karena kamu ikut saya, kamu mau jadi murid saya. Dan waktu Yesus mulai ngomong ayat 41 sampai 59 bahwa dia punya tubuh akan jadi makanan, makin menggoncangkan karena mereka harap tubuh mereka ini mendapatkan pelayanan hedoisme, kelimpahan harta kekayaan, berkat dan
menggoncangkan. Ketika kedagingan kita ditegur keras dan kita tidak ikut kehendak Tuhan, itu menggoncangkan kita, membuat kita membuat pilihan, lakukan atau tidak. Perkataan itu keras. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya perlu mengingatkan kita semua, seperti apa ciri-ciri dari followers atau pengikut Kristus yang setia. What are the characteristic of the faithful followers of Christ? Pertama, menjadikan Yesus sebagai prioritas atau sentral dalam kehidupan, bukan hasil ciptaannya, bukan keberhasilan lahiriah, bukan untuk hedoisme, bukan uang, bukan harta, bukan kedudukan, bukan kekayaan yang menjadi prioritas dan sentral dalam kehidupan kita. Sebab itu semua hasil ciptaan, mestinya sang pencipta. Yang kedua, hidup tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Life must submit to the Lord, obedience to the Lord and God's word. Harus, bukan ikut rame, bukan jadi penggembira saja, bukan menjadi cheerleader saja, tapi betul-betul jadi murid. Dan yang ketiga, memiliki komitmen atau janji setia dan keterikatan yang kuat dengan Tuhan Yesus. Meskipun kalau Tuhan Yesus ngomong keras dan menggoncangkan kita, membuat kita untuk membuat pilihan, tapi karena kita punya komitmen yang setia, keterikatan yang kuat dengan Tuhan Yesus, kita akan keluar sebagai pemenang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita lihat Matius pasal 11 ayat 28. Ketika kita menjadi orang yang melayani kedagingan kita, yang melayani keinginan lahiriah kita, yang mau hidup secara hedoisme saja, sebenarnya kita adalah orang-orang yang memiliki tanggungan yang berat. Kita adalah orang-orang yang sedang letih lesu, karena kita hanya mendapatkan hasil ciptaan dan bukan pencipta. Bila kita mendapatkan hasil ciptaan, percayalah, dan fakta di sekitar kita, orang yang mengumpulkan hasil ciptaan lebih banyak. Itu membuat dia lelah dan letih, dan akibat lelah letih itu dia jatuh tersungkur, dia jatuh tak berdaya. Akibat daripada hidup kedagingan, hedoisme, hasil ciptaan Tuhan yang dia rebut tapi bukan penciptanya, banyak berbuat kesalahan. Kita lihat di Indonesia, ketika orang-orang merebut kekayaan, apa yang terjadi bagi mereka? Mereka lelah letih karena keinginan mereka makin terus memuncak, dan akhirnya kasus Sambo Anda tahu, membunuh. Kita lihat apa yang terjadi sekarang, sedang ramai di media sosial, pagar laut yang semua menghindar diri. Karena apa? Semua sedang mau merebut hasil ciptaan tapi bukan Tuhan, sehingga melakukan sesuatu yang buruk, yang akhirnya sebentar ada yang masuk penjara, sebentar mungkin ada yang mengalami friksi di antara mereka, bisa mereka saling berbunuhan, jatuh, hancur. Dan kita lihat yang lain, orang yang sudah merebut kekayaan, uang, harta, kedudukan dan pangkat, lebih banyak jatuh tersungkur. Ada will, ada pil, ada kumpul kebo, ada hidup melacur, ada hidup kotor, ada hidup dengan membiayai orang untuk membunuh yang lain dan menghancurkan yang lain. Karena dia bukan memiliki Tuhan, dia memiliki hasil ciptaannya. Sehingga setiap orang seperti itu, dalam Matius 11 ayat 28 dia bilang, kamu berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul pukaku, terima aku, bukan
Sebab kalau kamu terima aku, kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau rebut hasil ciptaan, jiwa tidak ada ketenangan. Kita lihat saja di dunia Indonesia ini. Orang sudah kaya dia tidak tenang. Dia makin terus kejar dan berbuat kesalahan pada endingnya. Berbuat kekeliruan pada endingnya. Berbuat kacau pada akhirnya. Akhirnya ada di penjara. Akhirnya bisa saling tembak, bunuh-membunuh. Tidak ada ketenangan. Tetapi kalau kuk yang Tuhan pasang, artinya kita submit, kita tunduk dan taat kepada apa yang Dia perintahkan kepada kita, itu akan enak dan bebanku pun ringan. Seperti tadi saya bilang, waktu Roh Kudus bicara untuk saya selesaikan persoalan dengan ibu saya, itu membuat saya tidak tenang. Saya rasa, wah, tuduhan Roh Kudus ini keras. Saya goncang, tidak tahu mau melakukan atau tidak. Tapi setelah ikut suara yang keras dari pihak Allah oleh Roh Kudus, kebenaran ini terjadi. Waktu saya lepaskan pelukan saya pada ibu dan ibu saya lepas pelukannya, saya rasa seperti ada beban 10 ton terlepas dari bahu saya. Dan saya kembali ke dalam pelayanan ke Belu, dan akhirnya keliling seluruh Indonesia, bahkan jalan ke beberapa negara dengan penuh kemerdekaan dan bebas, karena ada beban yang diselesaikan, yang adalah kuk yang dipasang oleh Tuhan. Dia bilang enak, walaupun menggoncangkan, walaupun keras suara firman itu, suara Roh Kudus. Kalau kita ikut, akan kita menikmati apa yang dikatakan di sini, enak dan bebanku pun ringan. Mari kita berikan dulu sanjungan terbaik. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita diperhadapkan pada minggu pertama 2025 di bulan Februari ini. We become church leaders or followers. True followers. Kita menjadi penggembira ikut Tuhan yang ingin hedoisme, ingin akan hasil ciptaannya saja, atau kita menjadi murid pengikut Tuhan yang setia. Sebab kalau jadi penggembira saja, waktu ada kesukaran, waktu firman Allah bicara keras kepada kita, kita undur, kita akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita pengikut yang setia, seperti Petrus berkata, walaupun perkataanmu keras, kemana lagi kami mau pergi? Perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Perkataanmu adalah roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat 60 dari Yohanes pasal 6 sampai 69 kasih ingat kita, biar perkataannya sekalipun keras, sebab pemberitaan Injil dari awal yang sudah keras untuk memisahkan orang dari dosa. Tetap kita harus memiliki tempat bagi Yesus, bukan bagi hasil ciptaannya. Untuk hedoisme, kedagingan ini, kesenangan daging ini. Kalau ada tempat bagi Yesus, walaupun dia omong keras, dia ingin mendapatkan who are the faithful men. Siapa sesungguhnya manusia yang setia itu? Dia berbicara keras, walaupun kita terguncang, walaupun kita tidak rasa nyaman karena templakannya begitu keras. Bicara tentang kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita.
Waktu kami ikut beban yang berat itu, dia bilang, suaraku semacam kuk yang dipasang kepadamu untuk menyelesaikan masalahmu. Maka engkau akan menikmati rasa nyaman, rasa enak, dan rasa ringan. My yoke is easy and my burden is light. Kuku ringan dan enak. Sebab itu ketika kita mendengar suara Tuhan, kita periksa diri kita, kita murid penggembira, pengikut Tuhan untuk senang-senang saja atau mau taat kepada firman-Nya. Sebab taat firman-Nya, namanya dipasang kuk itu berat. Tapi firman Tuhan bilang, yang dia pasang sekalipun berat, dia bilang enak dan ringan, karena bukan kita yang pikul, dia yang pikul di dalam kita. Karena kita telah menyambut dia, menurut Yohanes 1 ayat 12. Seberapa banyak orang yang menerimanya, mereka diberi hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. We get right to become children of God. Kita mendapatkan kuasa, hak menjadi anak-anak Allah. Dan kalau menjadi anak-anak Allah, berarti Allah di dalam kita, gen Allah di dalam kita. Sehingga apapun pemberitaan yang keras terhadap kita, kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita dan kita bisa menyelesaikannya. Kita menikmati apa yang disebut ringan dan enak. Ada amin. Berikan senyuman terbaik oleh kita. Mari kita bangkit berdiri.